Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Novita Ramdhani, NIM 19.600.021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan meregulasi diri, self-regulate learning dalam pembelajaran matematika. Adapun 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi self-regular learning. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi self-regular learning. Yang ketiga, peran self-regulate learning. Dan yang terakhir, strategi self-regulate learning. Yang pertama, definisi self-regulate learning. Adapun menurut para ahli, yang pertama, istilah self-regulate learning berkembang dari teori kognisi sosial Bandura, di mana menurut teori kognisi sosial, manusia merupakan hasil struktur sosial yang interdependen dari aspek pribadi, perilaku, dan lingkungan. Menurut Bandura, menjelaskan bahwa ketiga aspek determinan ini saling berhubungan sebab akibat. Jadi pada aspek pribadi, perilaku, dan lingkungan ini saling berhubungan sebab akibat. Nah, di mana person berusaha untuk meregulasi diri sendiri, hasilnya berupa kinerja atau perilaku, dan perilaku ini berdampak pada perubahan lingkungan. Nah, yang kedua, menurut Zimmerman dan Martian Spons, di mana self-regulate learning didefinisikan sebagai tingkatan di mana partisipasi secara aktif melibatkan metakognisi, motivasi, dan perilaku dalam proses belajar. Yang ketiga, self-regulate learning juga didefinisikan sebagai bentuk belajar individual dengan bergantung pada motivasi belajar mereka secara otonomi, mengembangkan pengukuran, dan memonitor kemajuan belajarnya. Ini menurut Duan dan Scholz 2013. Dan yang terakhir, Zimmerman mendefinisikan self-regulate learning sebagai derajat metakognisi, motivasi, dan perilaku individu di dalam proses belajar yang dijalani untuk mencapai tujuan belajar. Dapat disimpulkan bahwa definisi self-regulate learning adalah proses aktif dan konstruktif siswa dalam menetapkan tujuan untuk proses belajarnya dengan melibatkan metakognisi, motivasi, dan perilaku dalam proses belajar, dan berusaha untuk memonitor, meregulasi, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku yang kemudian semuanya diarahkan dan didorong oleh tujuan dan mengutamakan konteks lingkungan. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulate learning. Self-regulate learning ditentukan oleh 3 wilayah, yakni wilayah person, wilayah perilaku, dan wilayah lingkungan. Yang pertama itu wilayah person atau faktor dalam diri, di mana wilayah person ini memiliki proses personal, diantaranya yaitu pengetahuan yang dimiliki siswa, proses pengambilan keputusan metakognitif, tujuan, kondisi akademis, dan kondisi afektif. Nah, proses yang pertama yaitu pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Ada 2 jenis, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan tentang bagaimana mengarahkan diri. Pengetahuan deklaratif ini pengetahuan yang berupa pernyataan, informasi yang diterima berupa pengetahuan yang didapat sesuai dengan lingkungan tanpa melalui proses pemikiran lebih lanjut. Nah, pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan tentang bagaimana mengarahkan diri. Nah, pengetahuan self-regulate learning siswa diasumsikan ada 2, yakni pengetahuan prosedural dan pengetahuan bersyarat, karena suatu kondisi tergantung oleh strategi yang digunakan siswa. Pengetahuan prosedural mengarah pada pengetahuan bagaimana menggunakan strategi, sedangkan pengetahuan bersyarat merujuk pada
pengetahuan kapan dan mengapa strategi tersebut berjalan efektif. Pengetahuan prosedural mengarah pada pengetahuan bagaimana menggunakan strategi, sedangkan pengetahuan bersyarat merujuk pada pengetahuan kapan dan mengapa strategi tersebut berjalan efektif. Proses yang kedua yaitu proses pengambilan keputusan metakognitif. Di mana proses ini melibatkan perencanaan atau analisis tugas yang berfungsi mengarahkan usaha pengontrolan belajar dan mempengaruhi timbal balik dari usaha tersebut. Tujuan dan pemakaian proses kontrol metakognitif dipengaruhi oleh persepsi terhadap efikasi diri dan afeksi. Proses yang ketiga yaitu tujuan akademis. Tujuan akademis menjadi alasan adanya variasi dalam penggunaan strategi self-regulated learning. Di antara peserta didik yang berprestasi tinggi dan rendah, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan alasan yang berbeda-beda. Proses yang terakhir yaitu kondisi afektif. Afeksi merupakan bentuk emosi yang dimiliki peserta didik. Bentuk emosi peserta didik yang dimiliki siswa dapat bersifat menghambat atau memperlancar pencapaian prestasi akademis. Yang kedua, wilayah perilaku atau faktor perilaku behavior. Ada 3 cara peserta didik dalam merespon hubungan untuk menganalisis perilaku yang mempengaruhi self-regulated learning, yaitu observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Observasi diri adalah respon peserta didik yang melibatkan pemantauan sistematis terhadap hasil yang dicapainya. Kemudian penilaian diri adalah respon peserta didik yang melibatkan perbandingan sistematis antara hasil yang sudah dicapai dengan suatu hasil standar. Proses penilaian diri bergantung pada 4 hal, yaitu standar pribadi, nilai aktivitas, performa acuan, dan penyempurnaan performa. Yang terakhir, reaksi diri adalah respon peserta didik terhadap hasil yang dicapainya. Dan yang terakhir, wilayah lingkungan atau faktor lingkungan environment. Ada 2 jenis pengaruh lingkungan yang mempengaruhi self-regulated learning, yaitu pengalaman sosial dan struktur lingkungan sosial. Pengaruh yang pertama itu pengalaman sosial. Salah satu pengalaman sosial yang mempengaruhi self-regulated learning adalah belajar melalui pengamatan secara langsung terhadap perilaku diri sendiri dan hasil yang diperoleh dari perilaku. Pengaruh yang kedua yaitu struktur lingkungan. Lingkungan diilustrasikan sebagai tindakan peserta didik sebagai tindakan proaktif, seperti meminimalisir gangguan berupa polusi udara, mengatur cahaya, mengatur ruangan belajar. Ketiga, peran self-regulated learning, di mana self-regulated learning ini memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menunjang keberhasilan studi peserta didik. Self-regulated learning menjadi faktor penting dalam pendidikan karena berkaitan dengan prestasi belajar peserta didik. Self-regulated learning merupakan kombinasi keterampilan belajar akademik dan pengendalian diri yang membuat pembelajaran terasa lebih mudah, sehingga para peserta didik lebih termotivasi. Mereka memiliki keterampilan skill dan kemauan untuk belajar. Jadi, dengan adanya self-regulated learning, para peserta didik menjadi lebih mandiri, menjadi mahir dalam meregulasi belajarnya sendiri, dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Keempat, strategi self-regulated learning. Ada 15 strategi
strategi dalam self-regulated learning yang digunakan siswa seperti yang dikemukakan oleh Zimmerman 1989. Yang pertama, evaluasi diri, yaitu pernyataan yang mengindikasikan penilaian kualitas tugas yang telah diselesaikan, pemahaman terhadap lingkup kerja atau usaha dalam kaitan dengan tuntutan tugas. Kedua, mengatur dan mengubah, yaitu pernyataan yang mengindikasikan keinginan peserta didik, baik secara terus terang atau diam-diam, dalam mengatur ulang materi petunjuk untuk mengembangkan proses belajar. Ketiga, menetapkan tujuan dan perencanaan, yaitu pernyataan yang mengindikasikan rencana peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan atau sub-tujuan dan rencana untuk mengurutkan prioritas, menentukan waktu dan menyelesaikan rencana semua aktivitas yang terkait dengan tujuan tersebut. Yang keempat, mencari informasi, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tugas dari sumber-sumber lain saat mengerjakan tugas. Yang kelima, menyimpan catatan dan memantau, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya peserta didik untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran atau diskusi. Keenam, mengatur lingkungan, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya peserta didik untuk mengatur lingkungan belajar agar membuat belajar lebih nyaman dengan mengatur lingkungan fisik maupun psikologis. Ketujuh, konsekuensi diri, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya peserta didik dalam mempersiapkan dan melaksanakan ajaran atau hukuman untuk kesuksesan dan kegagalan. Kedelapan, mengulang dan mengingat, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya peserta didik untuk mengingat materi bidang studi dengan diam atau suara keras. Kesembilan, mencari dukungan sosial. 10, mencari dukungan guru. 11, mencari dukungan teman-teman sebaya, yaitu pernyataan mencari mengindikasikan upaya peserta didik untuk mencari bantuan dari rekan-rekan sebaya, guru, dan orang dewasa. 12, memeriksa catatan buku. 13, memeriksa catatan ulangan. 14, memeriksa catatan buku teks, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya peserta didik untuk membaca catatan, ulangan, dan buku teks. Dan yang terakhir, lain-lain, yaitu pernyataan yang mengindikasikan tingkah laku belajar yang dicontohkan oleh orang lain seperti guru dan orang tua, pernyataan keinginan yang kuat atau mengekspresikan secara lisan atau secara tulisan hal-hal yang belum jelas.